Goto masuk ke bursa kripto ini merupakan sebuah isu yang sangat baik. Artinya di industri ini para pelaku sudah mulai melihat begitu primadonanya aset kripto, sehingga pelaku-pelaku industri besar juga sudah mulai ingin terjun di dalam aset kripto ini. Saya rasa itu sebuah informasi yang sangat luar biasa ya baiknya. Kalau industri kripto sekarang update-nya seperti apa sih? Yang mungkin update terbarunya ya, karena terakhir kemarin kan juga dari sisi para pelakunya juga jauh lebih unggul begitu ya di pasar modal begitu ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang tertarik begitu ya untuk masuk ke bursa kripto. Anda melihatnya sekarang update terkininya seperti apa Pak Robi? Update yang terbaru adalah di sisi pemerintahan saat ini mulai banyak kegiatan-kegiatan untuk mengatur kembali menjadi lebih baik, lebih sehat. Di berbagai sisi regulasi juga melihat bukan semata-mata hanya di pengawasan bagaimana keamanan dan kenyamanan dari dana nasabah tersebut, tapi di satu sisi juga pelaku-pelaku usaha ini juga mengharapkan regulasi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, artinya kepastian hukum dalam hal dalam melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia. Kepastian dari sisi hukum ya, itu akan memoles semuanya ya. Kalau kita lihat dari sisi daya tarik sebenarnya untuk industri aset kripto di mata investor, ini seperti apa sih atau perdagangan kripto tersendiri ya? Karena kita lihat banyak juga pemain yang masuk ke sana. Indonesia kan juga pasar baru yang juga tampaknya baru akan mungkin boom mengikuti negara-negara lain gitu. Yang Anda lihat seperti apa Pak Robi? Ya kalau saat ini kita lihat regulasi yang baik di Indonesia merupakan sebuah dorongan untuk Ya, Pak Robi? mulai mengawasi yang namanya dana nasabah, keamanannya, di sisi perpajakan yang sudah mulai baik. Jadi semuanya akan menjadi sehat bagi industri aset kripto ini. Regulasi yang baik, kemudian dari sisi perpajakan. Saat ini masih belum kompetitifkah atau memang butuh lagi lebih real agar tingkat kenyamanan dan keamanannya berinvestasi di aset kripto juga lebih tinggi atau seperti apa Pak Robi? Ya, untuk kompetisi sekarang sudah cukup baik dan terbuka ya. Saat ini ada 25 pedagang aset kripto yang sudah mendapatkan tanda daftar. Dan salah satunya saat ini sudah diakuisisi oleh Goto. Jadi semakin banyak teman-teman yang ingin dan melirik aset kripto ini menjadi semakin meriah untuk aset kripto ini. Semakin meriah untuk aset kripto ya, karena memang sudah cukup kompetitif walaupun tinggal dipoles lagi dengan beberapa macam regulasi. Sekarang kita lihat dari sisi peta persaingan di industri kripto, apakah memang ada peluang kencangnya aksi caplok atau akuisisi exchanger yang kecil kemudian diambil oleh pemain-pemain besar ke depannya. Kan sekarang sudah dimulai nih dari Goto walaupun memang belum mereka declare secara resmi kapan begitu ya akan diluncurkan, tetapi kemudian sudah diawali di sana begitu. Apakah nanti ini akan menjadi sebuah tren dan sebenarnya akan menjadi kabar lebih baik lagi begitu ya ketika ada yang besar-besar ini kemudian mencaplok yang mungkin kecil-kecil nih Pak Robi? Ya, untuk aksi akuisisi exchange yang kecil oleh pemain-pemain besar sebenarnya itu menjadi hal yang wajar ya. Di sini menunjukkan bahwa industri kripto begitu menggoda sehingga seluruh mata pelaku tertuju pada keindahan industri aset kripto ini. Namun pengaturan yang baik akan menumbuhkan persaingan industri yang baik pula. Jangan sampai timbul pemikiran bahwa untuk mengembangkan industri ini, tapi bukan hanya untuk mengembangkan industri, tapi hanya semata-mata untuk jual beli izin seperti itu. Oke, banyak terjadi berarti ya kasus-kasus seperti jual beli izin dan lain-lain gini di industri ini ya Pak Robi? Ya, jadi sebenarnya itu beberapa juga concern daripada regulator untuk membuat aturan yang lebih baik sehingga
hal-hal yang bisa saja menjadi negatif itu dapat kita hindari sama-sama. Oke, kalau exchanger asing sendiri ada nggak sih yang mungkin saat ini terlihat mungkin tertarik untuk bisa masuk melalui mekanisme akuisisi begitu, melirik juga pasar domestik begitu untuk bisa memperlebar sayap juga yang Anda lihat saat ini, Pak Roby? Yang pastinya para pelaku asing sangat tertarik untuk masuk ke Indonesia. Karena dengan hal adanya regulasi dan kepastian-kepastian hukum yang diberikan oleh Indonesia, itu memberikan daya tarik yang begitu luar biasa bagi pelaku usaha yang ada di luar negeri, namun mereka di negaranya belum tentu bisa mendapatkan izin seperti ini. Oke, kita akan lihat potensi Gotoh sendiri ya. Gotoh kan punya big data, dia punya banyak sekali potensi begitu ya untuk mungkin untuk bisa menarik begitu ke bursa kripto. Anda melihatnya seperti apa sih power yang dimiliki oleh Gotoh ini kemudian masuk ke industri ini dengan ekosistem yang dimiliki oleh Gotoh? Ya, untuk dunia digital ini memang kekuatan daripada data itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun tidak dipungkiri bahwasanya di sisi Gotoh juga memiliki regulasi tersendirinya, di sisi aset kriptonya juga memiliki regulasinya. Mungkin di sisi Gotoh adanya OJK dan lain-lainnya, terus di sisi aset kripto berada di bawah naungan Bapepti. Nah, hal ini mungkin itu juga menjadi sebuah isu yang akan menarik di kemudian hari. Hmm, karena memang ada ekosistemnya, kemudian tinggal dibutuhkan Anda dari tadi men-statement soal masalah regulasi, itu memang sangat-sangat paling esensial dan krusial sekali tampaknya di masa kondisi saat ini ya di industri kripto ini ya Pak? Ya, supaya tidak terjadinya cross border antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Nah, aturan-aturan ini mungkin akan menjadi isu yang akan sangat hangat di kedepannya. Perlu dipercepat atau tidak untuk pembentukan bursa kripto mungkin supaya lebih benar-benar terpayungi, terarah gitu, terintegrasi Pak Roby? Sebenarnya pendirian bursa merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha ya. Karena tanpa hadirnya bursa, maka kami sebagai pedagang aset kripto hanya bisa mendapatkan tanda daftar. Belum terizin sampai saat ini. Jadi 25 pedagang aset kripto yang ada di Indonesia saat ini hanya statusnya terdaftar. Mhm. Nah, para pedagang bisa mendapatkan izin setelah adanya pendirian bursa, adanya clearing, Hmm. adanya bank kastedian. Nah, setelah ketiga lembaga yang belum terbentuk ini hadir, maka kami baru bisa mendapatkan kelegahan dalam industri aset kripto ini.